Hari ini saya akan bahas cara berburu profit harian di market menggunakan indikator yang bisa memprediksi arah candle selanjutnya dengan akurasi yang tinggi sehingga membantu kalian untuk mengambil keputusan trading yang lebih cepat dan akurat. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga bisa digunakan oleh semua trader dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja next candle predictor, maka akan muncul nama indikatornya next candle predictor yang dikoding oleh Predicta Futures. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini menggunakan strategi confluence multi-indikator yaitu Super Trend, RSI, MACD, stokastik, ADX, dan volume untuk menghitung skor prediksi arah candle selanjutnya sehingga membantu trader dalam mengambil keputusan trading yang lebih presisi. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya 5 unsur penting. Unsur pertama adalah predikta trend yang jika bullish berwarna hijau dan jika bearish berwarna merah. Predikta trend dihasilkan dari 6 indikator yaitu MACD untuk momentum, RSI dan delta untuk tekanan buyers dan sellers, stokastik untuk timing, volume untuk validasi, ADX untuk kekuatan trend, dan super trend untuk bias arah. Unsur kedua adalah buy and sell signal yang terbentuk ketika predikta trend mulai terlihat satu arah, kemudian momentum dalam hal ini adalah MACD mulai mendukung dan tekanan buy and sell sudah mulai terlihat dari RSI. Unsur ketiga adalah long and short perfect yang berupa diamond orange ini yang sebenarnya juga merupakan sinyal buy and sell yang muncul ketika predikta trend jelas arahnya, RSI-nya mendukung momentum, timing stokastiknya pas, volume di atas rata-rata, dan ADX di atas 20. Unsur keempat adalah candle predictor berupa visualisasi probabilitas yang menunjukkan persentase antara bullish dan bearish. Unsur kelima adalah tabel analisa yang isinya adalah rincian skor masing-masing indikator disertai kesimpulan probabilitas antara long dan short atau buy and sell-nya. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya untuk main settingnya saya tidak ubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja. Jadi ATR periodnya 14, trend vektornya 3, dan trend ATR periodnya 10. Confluence settingnya juga saya biarkan default saja. Jadi untuk minimum confluence skornya itu adalah 5, minimum volume rasionya adalah 0,8, dan ADX trend thresholdnya adalah 25. Selanjutnya untuk visual settingnya, untuk show analysis table-nya ini saya nggak pakai, akan tetapi kalau kalian mau pakai silakan saja. Kemudian untuk show prediction candle-nya ini saya tetap pakai, dan untuk show trend background-nya saya juga akan uncheck. Kemudian pada tab style-nya saya hanya pakai predikta trend-nya saja, jadi yang sisanya saya uncheck. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 200. Kemudian pada tab style-nya, agar lebih enak dilihat, warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini.
Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator Next Candle Predictor yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Simple Moving Average 200 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada materi ini, saya menggunakan contoh per XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada 3 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 200, kedua, predikta trend berwarna hijau, dan yang ketiga, candle predictor bullish di atas 50%. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 200 yang artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat predikta trennya berwarna hijau yang mengindikasikan tren bullish yang searah dengan SMA 200-nya. Ketiga, kita melihat candle prediktornya sudah bullish di atas 50%, lebih tepatnya bullishnya 72% dan bearishnya 28%. Secara price action, meski bukan merupakan syarat wajib, kita melihat harga juga sudah break di atas last swing high-nya yang ini, yang mengkonfirmasi sekaligus memberi confluence tambahan terhadap momentum bullish yang sudah diberikan oleh RSI dan MACD pada predikta trennya. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah low daripada predikta trennya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ada dua tips penting ketika menggunakan teknik ini agar probabilitas kita tetap tinggi. Tips yang pertama, usahakan jarak antara harga dengan SMA 200-nya itu dia tidak terlalu jauh seperti pada contoh entry kita ini. Karena ketika jarak harga dengan SMA 200-nya ini terlalu jauh seperti ini, bukannya nggak bisa profit sih, tapi rawan koreksi. Memang ketika trennya sedang kuat, kita tetap bisa profit dan itu tergantung risk profile kita masing-masing saja. Tapi menurut saya, kalau mau ambil trade-nya ketika jarak antara harga dengan SMA 200-nya ini terlalu lebar, maka pertimbangkan hanya menggunakan risk reward ratio 1:1 saja. Tips yang kedua adalah usahakan entry pada permulaan pergantian warna predikta trend dari merah ke hijau seperti pada contoh trade tadi. Karena selain probabilitasnya lebih baik, kita juga bisa menggunakan risk reward ratio yang lebih dari 1:1 alias bisa menarget profit yang lebih besar. Untuk trade sell-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 200, kedua, predikta trend berwarna merah, dan yang ketiga, candle predictor bearish di atas 50%. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 200 yang artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat predikta trennya berwarna merah yang mengindikasikan tren bearish yang searah dengan SMA 200-nya. Ketiga, kita melihat candle prediktornya sudah bearish di atas 50%, lebih tepatnya bearishnya 70% dan bullishnya 30%. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas predikta trennya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!